Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini sesuai request teman-teman semua ya, kita akan upload kisah Tori. Wow, terima kasih kepada Sinta Diary atas kiriman kisahnya ya untuk Keraton Merapi season 2 ini. Kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa daripada Sinta Diary, kisahnya keren-keren banget di sana. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa dong diklik juga tombol subscribe-nya, lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Pokoknya buat teman-teman kan ada yang bilang nih, Bang kok saya nggak dapat notifikasi padahal sudah subscribe, sudah diklik tombol loncengnya. Pokoknya setiap jam 12 siang langsung aja pantengin channel Ilo Entry, insya Allah akan ada selalu video baru untuk teman-teman semua. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, pasti udah nggak sabaran nih buat masuk ke Keraton Merapi season 2. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kerajaan Wentira. Dendam, Pangeran Kerajaan Gaib Wentira, Keraton Berapi Part 7. Hari itu, Rio sudah meyakinkan dirinya dia benar-benar akan pergi ke Kerajaan Gaib Wentira. Dia sempat ragu dan tentunya takut, tapi demi teman masa kecilnya Krepa, Rio nekat pergi ke sana. Krepa, penampilanmu terlalu mencolok. Pakailah jubah hitam ini, kata Rio. Jubah ini sangat cocok denganku. Aku suka, jawab Krepa. Jubah yang diberikan oleh Rio bukanlah jubah sembarangan. Jubah tersebut terbuat dari energi Mara, dan hanya makhluk yang memiliki ilmu Mara lah yang bisa menggunakan jubah tersebut. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Rio pergi menuju lokasi Kerajaan Gaib Wentira berada. Tentunya sudah dalam kondisi meraga sukma. Saat mereka tiba di hutan perbatasan kota Palu, seperti ada acara besar yang terjadi di tengah hutan. Setelah mereka mendekat, itu adalah pasar, ada juga panggung hiburan. Sepertinya ada acara besar di sini, ucap Rio. Ya benar, jika ada acara seperti ini, pasti pihak kerajaan sedang melangsungkan pernikahan, saut Krepa. Kira-kira siapa yang menikah? Tanya Rio. Apa peduliku siapa yang menikah? Jawab Krepa. Tenanglah Krepa, dengan adanya acara seperti ini, bukankah akan lebih mudah masuk wilayah Wentira? Kata Rio. Kau pikir semudah itu? Tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam kerajaan Wentira. Mereka semua ini yang sedang merayakan bahkan tidak memiliki hak untuk masuk. Sudah jelas, bukan kenapa mereka membuat perayaan di sini, bukannya ikut merayakan di dalam wilayah Wentira. Jelas Krepa. Lalu bagaimana caranya nanti kita masuk ke wilayah Wentira? Tanya Rio. Aku punya rencana kerajaan yang diberikan ibuku sebelum saudaraku membawaku ke dunia manusia, jawab Krepa. Rencana yang kau maksud adalah kalung yang selalu kau pakai itu, ucap Rio. Ya, kau benar, balas Krepa. Ayo, kita tanya mereka untuk mendapatkan informasi, kata Rio. Kemudian ia masuk ke dalam kerumunan para makhluk yang sedang melakukan aktivitas. Mampir tuan, mampir. Ada darah gagak segar, silakan dilihat. Banyak koleksi benda bertuah. Ada budak cantik, budak kuat. Ayo silakan ditawar, ucap beberapa pedagang di pasar gaib. Situasinya hampir sama dengan pasar tradisional pada umumnya. Hanya saja barang dan makanan yang dijual sangat tidak lazim. Boleh aku bertanya, perayaan untuk apa yang sedang dilakukan di sini? Tanya Rio. Kau pasti bukan dari sini ya. Baiklah, akan aku beritahukan padamu secara gratis. Perayaan ini untuk menyambut pernikahan Pangeran ke-77. Konon, Pangeran ke-77 akan memberikan 10 kuota bagi kita yang beruntung untuk masuk ke kerajaan dan sekaligus bisa menyaksikan arena pemilihan putra mahkota. Luar biasa bukan? Jelas sosok bertanduk itu. Wah, benarkah? Terima kasih informasinya. Aku akan ikut merayakan, jawab Rio kemudian meninggalkan lokasi. Semoga beruntung kawan, ucapnya.
Raja Kerajaan Wentira adalah ayah Krepa, memiliki 99 istri, satu istri melahirkan satu orang anak. Raja Wentira memilih calon putra mahkota dengan cara sayembara, adu kekuatan di arena pertarungan hidup dan mati. Bagi mereka yang memiliki nyali dan kemampuan tinggi berhak untuk menjadi putra mahkota. Di arena pertarungan yang dinilai adalah kemampuan individu. Setelah itu ada pertarungan kelompok di mana para pangeran berhak merekrut prajurit manapun untuk menjadi sekutunya. Pertarungan kelompok ini untuk membuktikan seberapa cakapnya mengatur strategi dalam pertempuran. Dari 99 istri Raja Wentira, hanya ada 40 laki-laki yang lahir, sisanya perempuan. Meskipun Raja Wentira memperbolehkan anak perempuan untuk ikut serta dalam perebutan putra mahkota, tapi rata-rata anak perempuan Raja Wentira takut ikut serta dalam perebutan mendapatkan gelar putra mahkota. Krepa adalah pangeran ke-10, saudaranya yang membuangnya adalah pangeran ketiga, dan beberapa pangeran lainnya yang menjadi sekutu pangeran ketiga. Alasan mereka membuang Krepa hanyalah masalah sepele, karena Krepa diberikan sedikit perhatian oleh wanita tercantik di kerajaan Wentira, yaitu putri ke-8 Shyana. Saat itu Krepa sedang dijahili oleh pangeran ketiga dan yang lainnya. Saat Krepa melarikan diri, ia terjatuh tepat di hadapan Shyana, putri ke-8. "Oh, saudaraku ke-10, hati-hatilah melangkah. Apakah terluka? Mari aku bantu," ucap Shyana dengan lembut. Tidak apa-apa," jawab Krepa. Melihat perlakuan Shyana yang lemah lembut kepada Krepa, pangeran ketiga marah dan merencanakan membuang Krepa ke dunia manusia. Masih di tempat keramaian, di acara pernikahan pangeran ke-77, di samping panggung hiburan ada sebuah papan yang cukup besar. Di sana tertulis pengumuman bahwa pangeran ke-77 akan ikut berpartisipasi dalam perebutan putra mahkota, dan dia merekrut makhluk yang memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Karena pangeran ke-77 yakin dengan kemampuan individunya, jadi dia harus mengumpulkan kekuatan untuk pertarungan kelompok. Terlihat beberapa makhluk dengan aneka bentuk berbaris untuk melakukan pendaftaran menjadi sekutu pangeran ke-77. Pastinya menjadi sekutu pangeran 77 akan memiliki keuntungan, yaitu mereka bisa bebas masuk ke wilayah Wentira karena terikat kontrak. Sedangkan 10 kuota yang disediakan sebelumnya bersifat bebas tanpa ada ikatan kontrak. "Berbaris yang rapi, jangan beresakan, semuanya pasti mendapat giliran," ucap prajurit yang mengurus pendaftaran. Kalian berdua mau kemana? Baris," ucap salah satu prajurit kepada Rio dan Krepa yang berjalan menuju pintu gerbang. "Berhenti, antrian ada di sana. Ini adalah wilayah terlarang, kalian tidak bisa masuk," kata penjaga gerbang. "Kembalilah ke tempatmu." Saat penjaga itu memegang pundak Krepa, tiba-tiba saja tangannya meleleh. Rio sudah mengatakan sebelumnya mereka tidak perlu bertindak terang-terangan karena Krepa juga seorang pangeran. Kenapa tidak memanfaatkan situasinya dan ikut bergabung dalam perebutan putra mahkota? Lagi pula membunuh sesama saudara di arena persaingan diperbolehkan. Jelas ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Krepa sengaja tidak membunuh penjaga itu. Dia hanya melumpuhkan satu lengan penjaga gerbang tersebut. "Hei, apa yang kau lakukan?" ucap prajurit yang lain. Rio dan Krepa kemudian dikepung oleh puluhan prajurit yang kuat. Saat Krepa hendak menunjukkan rencananya, tiba-tiba saja seseorang mendekatinya. "Hentikan kalian semua," ucap seorang yang cukup tampan dan berwibawa. Pangeran ke-77. Para prajurit menunduk hormat. "Aku adalah Asla, pangeran ke-77. Siapakah kedua kawan ini?" tanya Asla. "Salam pangeran ke-77, kami hanya makhluk asing yang tidak sengaja lewat sini," balas Rio. "Oh, kalian bukan berasal dari wilayah sini. Aku melihat keributan barusan. Rekanmu itu sangat kuat, bisa mengalahkan penjaga gerbang tanpa melakukan apa-apa. Apa kalian ingin masuk ke dalam wilayah Wentira? Bagaimana jika kalian melayaniku? Kebetulan aku membutuhkan orang-orang hebat seperti kalian," ucap Asla memberikan penawaran. "Apa? Pangeran ke-77 secara pribadi memintanya? Sungguh beruntung mereka. Benar, itu kesempatan tidak mungkin ada dalam 1000 abad. Siapa sih mereka berdua hingga membuat pangeran tertarik?
Entahlah, pasti mereka bukan orang sembarangan, ucap beberapa makhluk yang sedang mengantri melakukan pendaftaran. Sah, kami tidak tertarik, jawab Krepa ketus. Hei, apa yang kamu katakan? Pangeran memberimu kesempatan bagus, kenapa kau kasar? Ucap pengawal Asla. Sudah, hentikan, jangan ikut bicara, kata Asla. Siapa dia? Nada bicaranya cukup sombong. Meskipun tahu aku adalah Pangeran 77, sepertinya mereka berdua bukan orang sembarangan. Aku harus mendapatkan mereka sebagai dukunganku, gumam Asla dalam hati. Lalu, apa yang ingin kalian lakukan? Apakah aku bisa membantu? Kata Asla. Gila, Pangeran masih bersikap lembut dan masih memberikan bantuan meskipun diperlakukan tidak pantas. Kira-kira siapa kedua orang itu? Kami hanya ingin masuk ke dalam wilayah Wentira Pangeran ke-77, jawab Rio. Panggil saja aku Asla, dan aku bisa membantu kalian. Aku akan memberikan 2 slot kuota untuk memasuki wilayah Wentira. Tapi sebagai gantinya, kalian berdua harus melindungiku ketika pertarungan kelompok dimulai untuk memperebutkan posisi Putra Mahkota. Jika aku terpilih menjadi Putra Mahkota, kalian berdua akan aku berikan wilayah di Wentira. Dengan kata lain, kalian bisa menjadi penduduk kerajaan Wentira dan kalian bisa mendapatkan pekerjaan di Istana Wentira. Bujuk Asla. Para makhluk dan prajurit yang mendengar ucapan Asla sangat terkejut kala mendengar penawaran yang diberikan kepada Rio dan juga Krepa. Jangankan memiliki wilayah di Wentira, menjadi salah satu prajurit rendahan di kerajaan Wentira saja sudah menjadi keberuntungan yang sangat luar biasa. Tapi maaf, kami harus menolak kebaikan pangeran. Tentu penawaran ini akan menjadi kecemburuan sosial, jadi kami tidak ingin banyak masalah. Saya harap pangeran tidak sakit hati, balas Rio. Oh, kalian sungguh luar biasa. Bahkan penawaran seperti ini tidak kalian terima. Aku jadi penasaran, dari mana kalian berasal? Tapi sebelum itu, jika bukan karena wewenangku, kalian juga tidak akan bisa masuk wilayah Wentira. Tolong pertimbangkan penawaranku, ucap Asla. Sah, aku tidak butuh wewenangmu untuk masuk, ucap Krepa. Hei, apa kalian ingin menerobos? Jangan harap kalian bisa melewati kami, ucap prajurit yang baru saja keluar dari pintu gerbang. Salam Tuan Pangeran ke-77, ucap prajurit tersebut yang bernama Baba. Jenderal Baba, apa yang membawamu ke sini? Tanya Asla. Aku mendengar jika ada seseorang yang melukai bawahanku. Aku ingin tahu siapa yang berani arogan di sini menolak niat baik pangeran. Kita lihat bagaimana mereka bisa masuk ke wilayah Wentira, jawab Baba. Sah. Kau jenderal yang bertugas menjaga gerbang ini bukan? Aku perintahkan sekarang, buka gerbangnya, ucap Krepa sambil menunjukkan lencana Pangeran ke-10. Itu lencana Pangeran ke-10. Baik Pangeran ke-10, sesuai perintah Anda, buka gerbangnya, ucap Baba gemetar. Asla pun juga sangat terkejut. Selama ini ia mengobrol dengan kakak tertuanya, yaitu Pangeran ke-10 yang memiliki kewenangan jauh di atas dirinya. Pangeran ke-10 dirumorkan telah menghilang. Bahkan di antara saudaranya yang lain beranggapan jika Pangeran ke-10 sudah mati. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa Pangeran ke-10 sedang menjalani pelatihan di suatu tempat yang jauh. Tentunya informasi tersebut datang dari ibunya Krepa karena ibunya terpaksa mengatakan demikian untuk menjaga posisinya di wilayah Wentira. Walaupun sebetulnya ibunya tidak tahu di mana anaknya berada saat itu, ibunya hanya berdoa keajaiban terjadi dan anaknya pulang. Ibu Krepa lebih tahu kondisi Krepa dari siapapun. Anaknya memang lemah. Sebetulnya ibunya sendiri tidak yakin jika anaknya masih hidup. Setelah bertahun-tahun, ibunda Krepa dipindahkan ke tempat di pinggiran wilayah Wentira dan tidak lagi tinggal di istana Wentira seperti istri raja yang lainnya. Hal itu terjadi karena raja mendengar rumor bahwa Krepa telah mati, jadi tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari ibunda Krepa. Ibunya Krepa tinggal di pinggiran wilayah Wentira dengan beberapa pengawal setianya hingga saat itu. Sungguh bodoh, bisa-bisanya aku mencoba merekrut menjadi bawahanku. Jika aku tahu jika dia adalah kakak ke-10, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang memalukan seperti itu, gumam Asla dalam hati. Kakak ke-10, maafkan aku yang telah bertindak tidak sopan, ucap Asla. Krepa, jawab yang benar. Dia tidak bermaksud buruk kepada kita sebelumnya, kata Rio. Kau adalah orang yang cukup baik daripada saudara-saudaramu yang lain, balas Krepa. Jadi kakak tidak marah padaku, tanya Asla. Buat apa marah, jawab Krepa.
Apakah kakak pulang kali ini karena ingin ikut serta dalam perebutan putra mahkota? Ucap Asla. Aku tidak peduli itu. Sekarang aku hanya ingin menemui ibuku, balas Krepa. Aku temani kakak. Aku tahu di mana ibu kakak berada, kata Asla. Bukankah ibuku berada di istana Wentira? Saut Krepa. Banyak hal yang terjadi saat kakak pergi berlatih. Ayo, aku antarkan dan aku akan ceritakan semuanya yang aku tahu, ucap Asla. Mereka kemudian menuju kediaman ibu Krepa yang bernama Nyonya Gulan. Rio tidak bisa berkata apa-apa saat melihat di dalam wilayah Wentira. Dia terpana oleh keindahan alamnya dan bangunan megah yang berkilau terbuat dari emas dan permata. Bahkan kerikil di tanah saja murni terbuat dari emas. Rio membayangkan bagaimana jika dia mengambil tanah yang di sana satu truk penuh, jelas dia akan menjadi kaya raya. Tapi hal itu mustahil Rio lakukan. Dalam kondisi meraga sukma, dia hanya bisa menikmati secara visual saja. Siapa yang mengatakan aku pergi berlatih, Asla? Tanya Krepa. Sebenarnya banyak rumor yang beredar tentang menghilangnya kakak. Banyak yang percaya bahwa kakak telah mati. Bahkan ayah juga percaya jika kakak mati. Maka dari itu Nyonya Gulan dipindahkan di pinggiran wilayah Wentira. Jelas, Asla? Aku tidak peduli dengan semuanya. Asalkan ibuku baik-baik saja, maka itu sudah cukup, ucap Krepa. Nyonya Gulan baik-baik saja selama ini. Beberapa kali kakak ketiga dan yang lainnya selalu mempersulit Nyonya Gulan. Tapi Kak Shana selalu mencegah mereka. Sebagai kakak ke-8 dan yang tercantik di seluruh wilayah Wentira, Kak Shana selalu bersikap adil kepada siapapun. Papar Asla. Kurang ajar. Bahkan dia juga mempersulit ibuku. Tunggu saja kau Ragna, pangeran ketiga. Aku akan membuat perhitungan dengannya, gumam Krepa. Aku dengar dari Kasyana, kakak menghilang selama ini disebabkan kakak ketiga. Nyonya Gulan selalu menutup itu. Beliau menyebarkan kabar bahwa kakak pergi jauh untuk berlatih. Jika kakak ingin membalas perbuatan Kak Ragna, ikut memperebutkan posisi putra mahkota adalah cara yang tepat, kata Asla. Ya, aku sudah memikirkan itu, saut Asla. Ngomong-ngomong, Pangeran Asla baru saja menikah. Selamat Pangeran, ucap Rio. Terima kasih, balas Asla. Aku penasaran, kenapa kakak ke-10 sangat menuruti ucapan orang ini? Apa istimewanya dari orang ini? Gumam Asla dalam hati. Setelah beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di pelosok wilayah Wentira. Sungguh, suasana asri dan sejuk. Ada bangunan yang cukup besar di tepi sungai yang jernih. Terdengar suara air yang berjatuhan di belakang rumah tersebut. Suara tersebut adalah air terjun yang sangat indah. Rumah besar tersebut dikelilingi gerbang dengan berbagai hiasan emas terukir. Di gerbangnya ada 2 sosok prajurit besar yang menjaganya. Berhenti, siapa kalian? Ini adalah wilayah Nyonya Gulan. Ini tempat terlarang bagi siapapun, ucap prajurit tersebut. Aku pangeran ke-77 dan mereka adalah... pergilah, kami tidak peduli kau pangeran. Ini adalah wilayah Nyonya Gulan. Pergilah, ucap prajurit tersebut. Aku suka prajurit seperti dia. Dia benar-benar tegas, kata Rio. Kalian tetap tidak akan kami izinkan masuk meskipun telah memuji kami, kata prajurit tersebut, menyembunyikan fakta bahwa mereka senang kali dipuji. Lambang kelopak teratai di zirah kalian itu. Apakah kalian prajurit penjaga Kakasyana? Tanya Asla. Ya benar, kami adalah prajurit teratai. Kami berdua ditugaskan di sini untuk menjaga Nyonya Gulan, jawab prajurit tersebut. Prajurit teratai adalah pasukan elit yang dimiliki Istana Wentira. Kasyana bahkan menempatkan mereka berdua di sini sebagai penjaga gerbang. Bahkan aku sendiri tidak bisa hanya mendapatkan 1 prajurit teratai. Kasyana sungguh luar biasa, gumam Asla dalam hati. Kedatangan kami ke sini bukan ingin mempersulit Nyonya Gulan, tetapi anaknya Pangeran ke-10 telah kembali. Kami akan menunggu di sini. Tolong sampaikan kepada Nyonya, ucap Asla. Baik, karena kalian sangat sopan, akan aku sampaikan pesan kalian, ucap prajurit tersebut kemudian pergi. Asla mulai faham cara mendekati prajurit teratai. Ya, dia selalu menyancung prajurit teratai satunya. Mereka berdua prajurit teratai yang menjaga gerbang bernama Gomu dan Boda. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja pintu gerbang terbuka dengan paksa dari dalam. Brak, di mana? Di mana anakku? Kata wanita parubaya itu. Ya, dia adalah Nyonya Gulan. Semuanya kaget dengan kemunculan Nyonya Gulan yang tiba-tiba saja mendobrak pintu gerbang. Krepa, temui ibumu.
Krepa perlahan mendekati ibunya, tetapi ibunya perlahan mundur karena takut dengan aura yang dikeluarkan oleh Krepa. Krepa berhenti bergerak, lalu ia melepaskan jubahnya, kemudian dia menunduk. "Ibu, Canger telah kembali dari berlatih," ucap Krepa. Kau Canger? Kau benar-benar Canger, kata Gulan kemudian mendekati Krepa dan memeluknya. Krepa memiliki nama asli Canger. Nama tersebut adalah nama panggilan yang diucapkan hanya oleh ibunya. Ayahnya, Raja Wentira, belum sempat memberikan nama padanya karena ada syarat tertentu bagi seorang anak untuk diberikan sebuah nama. Syarat tersebut adalah membangkitkan kemampuan bawaan seperti rana jiwa. Karena Krepa sedari kecil sangat lemah dan tidak bisa membangkitkan kemampuan bawaannya, dia masih belum diberikan nama oleh ayahnya. Nama seorang anak raja hanyalah sang raja yang berhak memberikan nama. Ibunya tidak memiliki hak untuk memberikan nama. Maka dari itu, ibu Krepa hanya memberikan nama panggilan saja, yaitu Canger, yang diartikan anak malang. Suasana haru menyelimuti saat mereka bertemu. Gulan tidak berharap bisa bertemu dengan anaknya lagi, tapi keajaiban telah terjadi dan membawa mereka bertemu. Krepa yang memiliki watak kejam tertunduk diam di hadapan ibunya. Dia mencoba untuk tetap tegar. Lihatlah anakku sekarang. Jika Canger yang dulu pasti akan menangis. Badanmu yang kurus sekarang sudah menjadi kekar dan berotot. Wajahmu yang hitam sekarang sudah menjadi tampan. Ternyata selama ini kau sudah berjuang sangat keras, Canger, ucap Gulan. Semua ini karena guruku, ibu. Dialah yang membimbingku dan melindungiku selama ini, balas Krepa. Kau punya seorang guru di mana? Kenapa tidak kau aja kemari? Kata Gulan yang memiliki pandangan bahwa seorang guru adalah sosok yang tua. Dialah guruku, ibu, kata Krepa sambil menunjuk Rio. Maafkan aku. Aku sungguh tidak menyangka guruku adalah anak semuda dan segagah ini. Terima kasih telah merawat anakku. Jika boleh tahu Anda dari mana? Ucap Gulan. Anakmu ini berlebihan, Nyonya. Kami tumbuh bersama dan dia adalah teman terbaikku. Kami belajar bersama dan menjaga satu sama lain. Aku adalah manusia. Saat itu panjang lebar Rio menceritakan semuanya. Dia adalah seorang manusia. Yang benar saja, keberuntungan kakak ke-10 sungguh luar biasa. Aku sungguh sangat iri, gumam Asla Daramati. Ternyata Anda adalah seorang manusia. Terima kasih. Suatu berkah yang sangat luar biasa bagi anakku bisa dibimbing oleh seorang anak manusia, kata Gulan sambil bersujud. Tolong jangan lakukan itu. Ayo berdiri, Nyonya, ucap Rio. Mereka pun kemudian pindah ke dalam rumah, saling bercengkrama dan mengakrabkan satu sama lain. Saat momen bahagia itu berlangsung, tiba-tiba saja keributan terjadi di luar gerbang. "Hei Jalang, keluar kau!" ucap seseorang di luar gerbang. Siapa yang dia panggil Jalang? Ucap Krepa. Sudahlah, Canger. Nanti mereka juga akan pergi dengan sendirinya. Mereka tidak akan bisa masuk. Gomu dan Boda tidak akan mungkin bisa mereka lewati, kata Gulan tenang. "Hei Gulan, wanita Jalang, keluar!" Sekali lagi sosok itu berteriak dengan jelas menyebutkan nama ibunda Krepa. Kali ini Krepa tidak bisa tinggal diam. Amarah Krepa memuncak dan menemui sosok kurang ajar yang berkata tidak sopan tersebut. Apa yang akan Krepa lakukan? Apakah dia akan mengamuk? Ya, Krepa sangat marah. Dia tidak tahan lagi mendengar seseorang berteriak-teriak menghina ibunya. Dalam sekejap Krepa menghilang dan langsung berada di depan gerbang. "Siapa kalian?" ucap Krepa. "Hei, kau sendiri siapa? Tiba-tiba muncul. Apa kau juga penjaga baru Jalang itu, ha?" ucap sosok tersebut. Siapa yang kau sebut Jalang? Kata Krepa. Siapa lagi jika bukan Gulan, wanita Jalang sialan itu, katanya. Beberapa dari mereka menertawakan hal tersebut. Krepa tidak bisa menahan diri lagi. Kamu tidak apa ini? Tolong aku. "Krepa, cukup!" teriak Rio. Krepa langsung menghentikan serangannya dan membiarkan yang lainnya kabur. "Monster, lari!" "Hei, kau berani membunuh di wilayah Wentira? Lihat saja nanti," ucap beberapa dari mereka. Anakku yang lemah dan cengeng sekarang sudah menjadi kuat. Aku sungguh lega. Mereka pantas mendapatkannya, ucap Gulan. "Mereka itu siapa, Nyonya?" tanya Rio. Aku tidak tahu pasti. Yang jelas mereka pasti ada hubungannya dengan pangeran yang selalu mencoba menyulitkan aku.
Ada seseorang mati di sini. Kali ini kita pasti dalam masalah, ucap Gulan. Ibu tidak perlu khawatir. Aku Asla akan mengurus masalah ini. Serahkan padaku, ucap Asla. Oh, ternyata tidak hanya Syana yang memiliki hati yang bersih. Terima kasih Asla. Jangan begitu ibu. Kalau begitu Asla pamit. Kakak, aku pergi, ucap Asla. Sah, pergilah, balas Krepa. Semenjak Gulan dipindah di pinggiran wilayah Wentira, ia selalu mendapatkan perlakuan yang buruk dari beberapa orang. Dia sangat tidak dihormati lagi sebagai istri dari Raja Wentira. Tentunya, perlakuan yang dialami oleh Gulan ditutup rapat-rapat. Jangan sampai Raja Wentira tahu. Gulan sendiri tidak bisa mengadu kepada suaminya. Bertemu saja sulit, bagaimana caranya mengadu? Bahkan beberapa prajurit yang sebelumnya melindungi Gulan telah mati karena melindunginya. Banyak yang menginginkan tempat dia tinggal. Ucapan hinaan sudah sering kali ia dengar, tapi hanya sebatas itu saja saat kedua prajurit teratai yang menjaga Gulan. Sebelumnya bahkan Gulan sempat mengalami tindakan yang tidak pantas oleh beberapa makhluk yang sengaja mencari masalah. Untung saja Syana membantunya. Meskipun dalam lindungan Syana, Nyonya Gulan tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan keluar dari kediamannya saja dia tidak berani. Selama ini Syana lah yang merawatnya, mencukupi segala kebutuhan Nyonya Gulan. Beberapa hari setelah kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Krepa, Syana dan rombongannya datang ke kediaman Gulan. Dia khawatir terjadi sesuatu pada Nyonya Gulan. Dengan persiapan yang cukup dan beberapa prajurit teratai dia bawa. Ibu baik-baik saja, ucap Syana. Aku baik-baik saja, Syana. Terima kasih sudah banyak membantu, balas Gulan. Jangan begitu, Ibu. Kita semua keluarga. Ibu, siapa kedua orang itu? Kata Syana. Kau juga tidak mengenalinya, Syana? Dia Canger. Dia telah kembali, ucap Gulan. Kau adik kecilku yang dulu, benarkah? Syukurlah kau baik-baik saja, ucap Syana mendekati Krepa. Terima kasih. Aku baik-baik saja, jawab Krepa malu melihat kecantikan yang luar biasa di hadapannya. Rio terpana melihat kecantikan Syana. Tidak pernah sekalipun dia menemui makhluk secantik itu di dunia manusia. Tubuhnya indah, aromanya harum, bahkan tercium dari jarak puluhan meter. Kecantikannya bagai bidadari karena Syana adalah satu-satunya putri raja keturunan peri. Tidak sembarangan orang bisa melihat wajahnya secara utuh. Bahkan ada yang rela mati hanya untuk sekedar melihat senyum Syana. Nyonya Gulan berbisik kepada Syana, menceritakan singkat mengenai Rio. Saat itu juga Syana menyapanya. Terima kasih Tuhan telah mendidik adikku selama ini. Kepribadian adikku yang luar biasa ini pasti karena didikan Anda. Sangat beruntung bisa dengan manusia seperti Anda, Tuhan, ucap Syana. Jangan seperti itu. Sudah takdir mempertemukan kami. Begitu sekarang ini, aku juga beruntung bisa bertemu dengan makhluk seindah dan secantik dirimu, balas Rio. Syana tersipu malu. Itu adalah pertama kalinya bagi dia disanjung seperti itu. Ucapan Rio tidak memiliki niat tertentu, murni dalam hatinya. Berbeda dengan beberapa saudaranya yang memuji hanya untuk memilikinya, karena Syana mampu membaca isi hati setiap makhluk yang ada. Tuan Putri, ada apa denganmu? Ucap pelayannya. Tidak apa-apa, persiapkan semuanya. Kita akan kembali. Aku terlalu khawatir sebelumnya. Syukurlah jika adikku sudah kembali. Ibu, adik, aku akan kembali. Maaf, tidak bisa berlama-lama, ucap Syana. Hati-hati anakku. Salam buat Nyonya Ernest, saut Gulan. Sudah ada ribuan lelaki yang menyanjung Tuan Putri, tapi baru kali ini aku melihat Tuan Putri tersipu malu. Apa istimewanya makhluk ini? Gumam pelayan Syana dalam hati. Ernest adalah ibu Syana. Konon Ernest berasal dari dunia luar, dunia gaib yang berbeda di luar wilayah Wentira. Raja Wentira bertemu dengan Ernest di tempat yang sangat jauh ketika Raja Wentira belum menjadi raja. Sebagai seorang putra mahkota, dia telah membunuh lebih dari 70 saudaranya dalam pertandingan perebutan putra mahkota. Sebagai pemenangnya, putra mahkota harus melakukan perjalanan jauh untuk mengasah kemampuannya dan menambah wawasannya. Dari berbagai tempat yang dia kunjungi, ada beberapa tempat yang tidak berani ia masuki. Salah satunya adalah daratan iblis, lautan kematian, dan beberapa tempat yang lainnya.
Ernest adalah putri dari kerajaan peri di benua Eropa. Ernest bertemu dengan Raja Wentira saat ayah Ernest mengadakan sayembara dan hadiahnya adalah menikahi putrinya. Saat itu, Raja Wentira menjadi pemenangnya. Kembalinya Pangeran ke-10 telah menyebar di kalangan istana. Beberapa sosok yang terbunuh sebelumnya tidak dipermasalahkan karena bantuan Asla yang menjelaskan semuanya yang terjadi. Pangeran Wentira memiliki kewenangan yang mutlak. Siapapun yang menghinanya dibunuh adalah hukuman yang ringan. Meskipun di kalangan istana mengetahui kembalinya Pangeran ke-10, tidak semua pangeran tahu tentang Pangeran 10 sebab Krepa dibuang saat mereka masih kecil dan beberapa pangeran yang lain ada yang belum lahir. Dari 10 anak raja, mereka adalah anak tertua dan memiliki kewenangan yang tinggi daripada pangeran lainnya, dan pastinya yang memegang wewenang tertinggi adalah Pangeran ke-1. Untung saja Pangeran ke-1 tidak memiliki sikap yang buruk seperti Pangeran ke-3. Mengetahui jika anaknya yang ke-10 telah kembali, Raja Wentira secara pribadi mengunjungi kediaman istrinya Gulan. "Selamat datang yang mulia," ucap Gulan. "Maafkan aku, Gulan. Aku mengira jika anakku sudah mati. Ternyata sekarang kau sudah menjadi seorang pria yang hebat," ucap Raja Wentira. "Terima kasih, ayah," jawab Krepa datar. "Mungkin terlambat, tetapi aku akan tetap memberikanmu sebuah nama. Aku akan menamaimu Asoka. Aku tidak memaksamu ingin menggunakan nama Asoka, tapi setidaknya kewajibanku telah selesai," ujar Raja Wentira. "Krepa, Asoka itu terdengar keren," bisik Rio kepada Krepa. "Terima kasih, ayah," balas Krepa. "Istriku Gulan, kembalilah ke istana. Sudah seharusnya kau berada di sana," bujuk Raja Wentira. "Terima kasih yang mulia, tapi aku sudah sangat nyaman berada di sini," tolak Gulan. "Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Aku akan meninggalkan 20 prajurit teratai untuk menjaga tempat ini. Dan kau, Asoka, anakku, apa kau akan ikut berpartisipasi dalam perebutan putra mahkota?" ucap Raja Wentira. Tentu aku akan ikut, ayah," jawab Krepa. Bagus. Buatlah dunia ini terkejut, anakku. Aku tunggu aksimu di arena. Perlu kau ketahui, mulai sekarang carilah sekutu untuk mendukungmu dalam pertarungan kelompok nantinya, kata Raja Wentira. "Baik, ayah." Raja Wentira pergi sambil tertawa puas. "Anakku, sangat berisiko jika ikut perebutan putra mahkota. Kau bisa kehilangan nyawamu," kata Gulan khawatir. "Aku tahu, ibu. Aku sudah mempersiapkannya," jawab Krepa. "Kau belum lama kembali. Aku takut kehilanganmu lagi, nak," ucap Bulan. "Percaya saja pada anakmu, Nyonya. Dia akan baik-baik saja," saut Rio. "Benar, ibu. Ibu tidak perlu khawatir," Krepa menegaskan. Keputusan Krepa sudah bulat. Sedari awal dia sudah berniat untuk ikut dalam perebutan putra mahkota, bukan untuk menjadi putra mahkota, tetapi untuk membalaskan dendamnya kepada saudaranya yang telah membuangnya. Krepa memang cukup kuat saat itu, tetapi dia juga tidak tahu seperti apa kemampuan pangeran ketiga saat ini. Mau bagaimanapun wewenang seorang pangeran ketiga tidak bisa dianggap remeh. Tidak ada yang berani menyinggungnya di wilayah Wentira. Dan sebenarnya Raja Wentira sendiri adalah makhluk yang keji. Dia sangat senang melihat anak-anaknya saling bunuh dalam perebutan putra mahkota. Tapi mau bagaimanapun, tradisi perburuan putra mahkota sudah terjadi ribuan abad yang lalu. Tradisi ini tidak akan pernah hilang. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya pertandingan arena hidup dan mati akhirnya dimulai. Di suatu tempat di wilayah Wentira, di lokasi arena pertarungan, arena dikelilingi oleh tembok tinggi, di mana para penonton duduk menyaksikan pertandingan yang akan berlangsung kurang lebih mirip seperti arena gladiator. Di barisan atas menghadap tepat di arena adalah kawasan VIP yang hanya ditempati oleh anggota kerajaan. Meskipun tampak kosong saat itu, tapi area penonton sudah sangat penuh.
Ayolah dimulai. Ya, segera mulai dong. Ucap beberapa penonton yang mulai tidak sabaran. Di bawah ruangan VIP ada tempat terbuka di sana. Duduk 7 sosok kuat yang terkenal sebagai 7 panglima besar Wentira. Ya, mereka sebagai pengawas pertandingan. Jika ada salah satu pangeran yang bertindak curang, hanya mereka yang berani mencegahnya. 7 panglima besar adalah pondasi kerajaan Wentira. Salah satu pasukan mereka bisa menutup samudera, bahkan membuat jagat gaib berguncang hanya dengan teriakan para pasukan 7 panglima besar Wentira. Prestasi terhebat mereka adalah saat mereka bertempur melawan pasukan Istana Langit. Meskipun tidak bisa ditentukan pemenangnya, mampu mengimbangi kekuatan Istana Langit adalah prestasi yang luar biasa. Kerajaan Wentira memiliki 7 panglima besar dan ribuan jenderal. Dikatakan kerajaan gaib Wentira adalah kerajaan yang paling makmur dan paling besar di seluruh Nusantara. Semuanya diam, teriak salah satu panglima besar dengan wujud yang luar biasa perkasa, Algo Ning. Mereka itu sudah tidak sabaran, ucap salah satu panglima besar dengan nada bicaranya yang santun yang bernama Rishi. Mereka hanya makhluk bodoh, sahut salah satu panglima besar dengan wajah yang garang yang bernama Ares. Kalian sudah terbiasa hidup nyaman. Apa kalian pernah duduk di antara mereka? Sesak berdempetan, bau. Wajar mereka ingin segera melihat pertandingan. Kita memang pondasi kerajaan, tapi adanya mereka juga sebuah kerajaan ini ada. Jadi jangan memandang mereka rendah, ucap salah satu panglima besar wanita yang anggun dan sangat cantik yang bernama Dewi Yin. Dewi Yin memang lebih memahami mereka, balas Rishi. Para panglima besar lainnya memilih untuk diam. Dewi Yin masih memiliki hubungan darah dengan Putri Shana karena Dewi Yin adalah adik dari Ibu Shana. Sesaat kemudian, rombongan anggota kerajaan muncul. Raja Wentira berdiri tegak di ruangan VIP dan bersiap untuk menyambut rakyatnya. Maaf, telah lama menunggu. Terima kasih sudah hadir semuanya. Dengan ini, arena pertarungan memperebutkan putra mahkota dimulai. Peraturannya sederhana. Untuk menjadi seorang pemenang, lawan menyerah atau mati. Jika langsung kedapatan curang, maka akan langsung didiskualifikasi dan dicopot haknya sebagai pangeran, ucap Raja Wentira. Sorakan penonton mulai menggema. Inilah yang dinantikan oleh mereka. Raja Wentira duduk di depan. Samping kanan kirinya adalah istri pertama dan kedua beserta anak mereka yang akan berpartisipasi dalam perebutan putra mahkota. Di sampingnya lagi adalah istrinya yang lain, istri ketiga sampai ke 99 beserta anak-anaknya. Pecundang itu ternyata masih hidup. Syukurlah dia ikut. Kali ini akan aku habisi dia, ucap pangeran ketiga, Arkan. Kakak tidak perlu melakukannya. Biar saudara yang lainnya saja yang mengurus, saut pangeran keenam, Rodit. Kau benar, Rodit. Jadi aku bisa fokus kepada kakak pertama dan kedua, kata Arkan senang. Sepertinya kakak ketiga dan keenam merencanakan sesuatu. Jika mereka berniat mencelakai kakak ke-10, aku tidak akan tinggal diam. Kasyana pasti juga tidak akan tinggal diam, gumam Asla pangeran ke-77. Kasyana, sepertinya kakak ketiga dan keenam sedang merencanakan sesuatu untuk mencelakai saudara ke-10. Kali ini Kasyana tidak bisa melindunginya, ucap putri ke-7 yang bernama Lunar. Saudara ke-10 tidak lagi butuh perlindungan dariku. Dia sudah menjadi pangeran yang kuat. Kau akan tahu sendiri nanti, Lunar, jawab Shana. Kasyana sungguh percaya saudara ke-10. Sepertinya akan menarik. Aku menantikan itu, kata Lunar yang ikut berpartisipasi. Dalam perebutan putra mahkota total ada 30 peserta. Meskipun sebenarnya ada 40 pangeran, 10 diantaranya memilih untuk tidak ikut pertarungan di arena. Untuk menyaring peserta hanya 10 pangeran yang lolos ke babak berikutnya, yaitu pertarungan kelompok. Canger, berhati-hatilah. Jangan memaksakan diri, ucap Gulan. Sah, ibu tidak perlu khawatir. Aku tahu batasku, jawab Krepa. Perhatian, pertandingan akan segera dimulai.
Peraturannya sederhana, ucap salah satu dari 7 panglima besar yang bernama Algo. Selain menjadi pengawas, ketujuh panglima besar juga menjadi wasit di pertandingan tersebut. Algo menjelaskan, peraturan dalam pertandingan tersebut sangat sederhana. Para pangeran bisa memilih lawannya sendiri untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Mereka cukup menang 3 kali dan kalah setidaknya 2 kali. Yang kalah 3 kali berturut-turut atau mati akan langsung gugur. Tentu yang bisa menang lebih dari 3 kali akan mendapatkan hak istimewa, dan yang mampu menang lebih dari 3 kali tanpa mengalami kekalahan akan mendapatkan hak khusus. 10 pangeran yang lolos ke babak berikutnya mendapatkan hak untuk memilih 5 jenderal untuk mendukung pertarungan kelompok di babak berikutnya. Meskipun setiap para pangeran beberapa sudah memiliki jenderal yang mendukungnya, mendapatkan 5 jenderal tambahan pastinya akan menjadi dukungan yang lebih kuat. Rata-rata, setiap jenderal memiliki 100 prajurit. Hak istimewa mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan tambahan 10 jenderal sebagai dukungan. Dan untuk yang mendapatkan hak khusus, mereka bisa memilih salah satu panglima besar sebagai pendukungnya. Akan tetapi, panglima besar tidak akan ikut bertarung. Dia hanya akan melindungi base yang menjadi markasnya. Dengan ini, pertandingan dimulai, ucap Algo. Suruh saudara yang lainnya mulai. Segera, ucap Arkan pangeran ketiga. Pangeran keenam melirik ke arah saudaranya yang lain untuk segera beraksi. Baik, aku maju duluan. Shoot, jedum. Ucap pangeran ke-10 termuda di antara pangeran yang lain. Dia melompat dari posisinya dan langsung terjun ke arena. Aku menantang saudara ke-10. Majulah, ucap pangeran ke-90 yang bernama Ludo. Pangeran ke-10, bukannya rumor mengatakan jika dia telah mati? Itu hanya rumor. Yang aku dengar pangeran 10 itu pergi berlatih. Ludo sendiri adalah sekutu pangeran ketiga. Ia sengaja ingin mempermalukan pangeran ke-10 dan membuktikan bahwa dirinya lah yang lebih pantas menjadi pangeran ke-10. Baru mau dimulai, saudara ke-10 sudah harus tampil lebih awal, ucap Lunar. Siana hanya tersenyum. Krepa tiba-tiba saja berada di arena. Bahkan beberapa penonton tidak menyadarinya, termasuk Ludo yang sedari tadi berkoar-koar menantang Krepa dengan ucapannya yang menjengkelkan. Ludo tidak sadar bahwa Krepa ternyata sudah ada di belakangnya. Sepertinya saudara ke-10 sudah banyak berkembang, ucap pangeran kedua yang bernama Lukas. Aku malah terkejut. Sosok lemah sepertinya bisa memiliki kemampuan yang membuatku terkesan. Sepertinya saudara ke-10 sangat menarik, ucap pangeran ke-1 Argus. Dengarkan, pertarungan ini diperbolehkan untuk saling membunuh. Lebih baik menyerah jika tidak mampu. Kalian paham? Ucap Ares yang menjadi wasit saat itu. Baik panglima besar, ucap mereka serentak. Baik, aku umumkan. Untuk pertarungan pertama, pangeran ke-90 Ludo menantang pangeran ke-10 Asoka. Dimulai, ucap Ares. Ya, Asoka adalah nama lain Krepa yang diberikan oleh Raja Wentira. Aku tidak akan membiarkanmu menyerah sebelum kau babak belur, Asoka. Jangan mati dulu ya, ucap Ludo kurang ajar. Sebagai pangeran termuda, sudah seharusnya dia menghormati saudaranya yang lebih tua. Ke-10 pangeran adalah generasi pangeran tertua yang memiliki wewenang lebih tinggi dibandingkan dengan pangeran lainnya. Menyebut ke-10 pangeran dengan sebutan nama adalah penghinaan besar. Bahkan pangeran pertama tidak pernah melakukan itu, kecuali hanya kepada pangeran kedua, karena pangeran pertama sangat dekat dengan pangeran kedua. Maaf, rasakan ini. Jedar! Ludo langsung menyerang dari arah depan. Bekas serangannya menghancurkan arena pertarungan. Tapi sayang, Ludo hanya menyerang angin. Boleh juga, tapi apa gunanya hanya bisa menghindar? Seperti yang dikatakan kakak ketiga, kau ini hanya bisa berlari. Hahaha, kata Ludo. Ternyata kau sekutu si brengsek itu. Baik, akan aku berikan contoh buat mereka. Ucap Krepa, kemudian dia berubah menjadi kabut tebal.
Mau pakai trik apa kau? Hah? Apa? Sakit, tolong! Ludo tidak sempat untuk meminta tolong, bahkan tidak bisa untuk mengatakan menyerah. Para penonton bergidik ngeri melihat apa yang terjadi pada Ludo. Para pangeran bahkan merinding menyaksikannya. Hanya dalam sekejap mata Krepa bertindak. Ludo yang tadinya sangat arogan tiba-tiba saja meleleh hingga tak tersisa sedikit pun jiwa Ludo. Para penonton yang menyaksikan ikut merinding, tetapi sorakan tiba-tiba menggema di segala penjuru para penonton. Wah, hebat, luar biasa, Asoka, Asoka. Krepa mendadak terkenal hanya dengan sedikit aksinya di arena. Bahkan Raja Wentira sampai tersenyum, padahal yang mati adalah putranya. Tradisi tersebut memang sangat aneh. Kakak ketiga, saudara ke-10 sangat kejam. Aku tidak menyangka di squad itu, ucap Rodit pangeran ke-6. Menang dari saudara ke-90 bukanlah sesuatu yang membanggakan. Kali ini, carikan lawan yang lebih kuat. Saudara ke-77 atau saudara ke-18. Jangan biarkan si lemah itu menang lagi. Balas Arkan pangeran ketiga. Di bangku, para istri Raja Wentira di paling ujung mulai heboh. Sosok wanita mengamuk melihat anaknya mati dengan cara mengenaskan. Jalang sialan, lihatlah, anakmu telah membunuh putraku, ucap istri ke-90 kepada Gulan. Bibi, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Saudara ke-90 pasti sudah tahu konsekuensinya. Jika tidak ingin menderita, kenapa Bibi mengizinkan saudara ke-90 ikut dalam perebutan putra mahkota? Ucap Syahna yang memang selalu membela Nyonya Gulan. Siapa yang kau panggil Bibi? Aduh, kurang ajar. Apa kau tidak menghormati posisiku? Bentak istri ke-90. Saudari ke-90, sekarang anakmu sudah mati. Dan posisi apa yang kau miliki saat ini, seharusnya kau menghormati saudari ke-10, bukan malah menghinanya, sahut Ernest Imbudasyana. Itu bro, istri ke-90 baru menyadarinya. Kematian anaknya bisa membuatnya diusir dari istana seperti yang terjadi dengan Gulan sebelumnya. Bahkan saat itu putra Gulan, Krepa, masih belum diketahui bahwa ia benar-benar mati atau tidak. Tapi karena provokasi istri ke-90 dan istri lainnya meyakinkan Raja Wentira bahwa Krepa telah mati, Raja Wentira terpaksa memindahkan Gulan dari istana. Kini hal tersebut akhirnya akan terjadi kepada istri ke-90. Perlahan Gulan bisa membalas orang-orang yang pernah menyulitkan ia sebelumnya. Saudari ke-8, terima kasih atas pembelaanmu. Syahna, terima kasih, kau selalu memperlakukan aku dengan baik, ucap Gulan. Tidak perlu difikirkan, saudari Gulan, memang seperti itu kebenarannya, balas Ernest. Syahna hanya tersenyum sambil menunduk kepada Nyonya Gulan. Pertarungan pun dimulai. Kini pangeran ke-77 yang tampil. Sebelumnya dia sudah diberikan kode oleh pangeran ke-6 untuk menantang Krepa, tetapi pangeran ke-77 menantang pangeran ke-60. Pertarungan itu dimenangkan oleh pangeran ke-77 karena pangeran ke-60 menyerah. Pertarungan pun terus berlanjut. Para pangeran saling menantang, namun tidak ada yang berani menantang pangeran ke-10 lagi. Semuanya takut karena aksi Krepa sebelumnya. Dasar sampah semuanya. Kenapa semuanya pengecut? Tidak ada lagi yang berani menantang makhluk rendahan itu, ucap Arkan kesal. Kakak ketiga, biarkan aku yang menantangnya. Akan aku buat dia menyesal telah dilahirkan, ucap pangeran ke-18, Oze. Oze adalah pangeran ke-18 yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Oze juga telah memenangkan 2 pertarungan sebelumnya. Sekali lagi saja dia menang, maka dia akan lolos ke babak berikutnya. Oze tidak sesederhana kelihatannya. Dia memiliki kemampuan untuk mengubah ukuran jiwanya, bisa mengecil dan juga membesar. 2 lawannya sebelumnya mati meskipun sudah mengatakan menyerah. Meskipun tidak diperbolehkan menyerang yang sudah menyerah, Oze berdalih bahwa ia tidak bisa menahan serangannya. Bagus saudara ke-18, jangan bunuh dia, lumpuhkan saja satu lengannya dan buat dia tidak bisa bicara. Dengan begitu dia tidak bisa mengucapkan mundur atau menyerah. Balas Arkan senang. Baik kakak, ucap Oze kemudian menuju ke arena. Wah, Pangeran Oze pasti mantap ini. Siapa ya lawannya kali ini? Para penonton mulai antusias dengan penampilan Oze sebelumnya. Dengan segala hormat, Pangeran ke-10 Asoka, aku menantangmu, ucap Oze. Canger, ibu tenanglah, anakmu tidak akan kalah, ucap Krepa kemudian menyusul ke arena pertarungan.
Para penonton semakin antusias. Baiklah, pertarungan masih tetap sama peraturannya. Dimulai! Ucap Risi yang menjadi wasit saat itu. Mereka berdua saling adu pandang. Tidak ada celah antara keduanya. Sayang sekali kau berani menerima tantanganku. Aku tidak akan berbelas kasih. Menyerah, sama saja mati. Ucap Oze. Sah. Aku kira kau lebih baik daripada yang lain. Ternyata kau sama busuknya, jawab Krepa. Sebetulnya aku tidak memiliki dendam denganmu, tapi karena pangeran ketiga ingin kau cacat dan bisu, maka patulah. Bar! Lengan Oze tiba-tiba membesar dan menghantam Krepa. Tentunya sangat mudah bagi Krepa untuk menghindarinya. Sah. Wah, lihat, Pangeran Nasoko melakukan hal yang sama sebelumnya. Waduh, apakah Pangeran Oji bisa menghindar? Secara fisik sih Pangeran Nasoko tidak bisa diserang. Benar, ilmunya bahaya, tidak bisa disentuh. Para penonton berspekulasi mengenai pertarungan di hadapan mereka. Krepa mulai menyerang dan bersiap untuk menggerogoti tubuh besar dari Oze. Kabut hitam itu berkumpul mengerubungi Oze. Tapi dengan cepat, Oze berubah bentuk menjadi lebih kecil dari debu. Oze dengan mudah menghindari kabut hitam tersebut dan mencari tubuh asli Krepa. Penonton hanya melihat kabut hitam yang menyelimuti arena. Pertarungan kali ini memakan waktu cukup lama hingga membuat para penonton semakin tidak sabaran. Akhirnya aku menemukan tubuhmu, gumam Oze. Seketika Oze langsung berubah menjadi besar dan langsung menyerang titik vital Krepa. Jedung. Kabut hitam yang tersebar berkumpul. Terlihat Krepa terkapar di pinggir arena. Janger, ucap Gulan khawatir. Putri Siana tampak tegang, terlihat di raut mukanya, dan beberapa pangeran lain mulai tersenyum gembira. Bagus, saudara ke-18 tidak mengecewakan, ucap Arkan pangeran ketiga. Krepa memang terlihat terluka. Pukulan Oze telak mengenainya. Saudara ke-10, segera menyerahlah, ucap Siana spontan. Mendengar hal itu membuat Arkan pangeran ketiga sangat marah. Lagi-lagi Putri Siana menaruh perhatian pada Krepa. Oze, habisi dia. Lupakan perkataanku sebelumnya. Sebelum dia menyerah, bunuh. Pastikan dia menderita, kata Arkan kesal. Memang itu yang aku suka, ucap Oze dalam hati. Oze tidak memberikan Krepa kesempatan untuk berdiri. Ia langsung menghampiri Krepa lalu melancarkan serangan berikutnya. Krepa masih belum beranjak dari tempatnya. Saat Oze mendekati Krepa, dia tidak sadar bahwa lengannya mulai meleleh. Serangan Oze sebelumnya tidak hanya melukai Krepa, tetapi juga melukai tangannya sendiri karena bersentuhan langsung dengan Krepa. Apa yang terjadi pada lenganku? Sial, ini sangat sakit. Tras! Oze terpaksa memotong tangannya sendiri. Apa yang terjadi? Bukannya Pangeran Oze unggul barusan? Aneh ya, tiba-tiba dia motong tangannya sendiri, ucap beberapa penonton. Krepa kembali berdiri tegak. Untuk pertama kalinya Krepa menunjukkan wujud aslinya di hadapan semuanya. Krepa melepaskan jubahnya dan terlihatlah sosok tegap. Tangannya kekar berisi, rambutnya panjang berwarna putih dan matanya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Semuanya terkejut melihat perubahan Krepa, terutama saudara-saudara tertuanya yang pernah melihat Krepa di kala kecil. Apakah itu saudara ke-10? Apa aku salah lihat? Ucap Lunar, putri ke-9. Jangan bandingkan dulu dengan sekarang, saudari ke-9. Aku juga sempat khawatir. Sepertinya aku meremehkan saudara ke-10, saut Siana, putri ke-8. Penampilan Krepa cukup menawan, hampir membius seluruh wanita yang hadir di arena pertandingan. Saudari ke-10, aku tidak menyangka putramu cukup tampan. Benar, bukankah dulu dia sangat kurus dan lemah? Coba lihat sekarang, selain tampan dia juga gagah dan kuat. Kau benar-benar pandai menyembunyikannya selama ini, saudari ke-10, ucap beberapa istri Raja Wentira. Sedikit demi sedikit, Nyonya Gulan juga mulai mendapatkan pendukungnya. Kali ini tidak akan ada lagi yang berani merendahkan atau meremehkannya. Pertarungan masih berlangsung. Kini Oze telah kehilangan satu lengannya. Yang awalnya Oze ingin mengambil salah satu lengan Krepa, kini malah ucapannya berbalik. Sah, kau bilang ingin membuatku cacat dan bisu, bukan? Jedar! Salah satu jari Krepa mengeluarkan energi hitam yang diarahkan kepada Oze. Saat energi tersebut dilepaskan, terdengar suara seperti tembakan. Energi tersebut melesat sangat cepat hingga membuat Oze tidak bisa menyadarinya. Sial, apa yang dilakukan? Aku tidak bisa
bisa mengeluarkan suaraku. Oze memegangi lehernya. Energi hitam tersebut masuk ke dalam mulutnya dan membuatnya tidak bisa bicara. Kini lengkap sudah. Ucapan yang Oze katakan justru berbalik pada dirinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Oze tidak pernah akan menyangka jika dia akan mengalami kondisi seperti itu di antara pangeran lainnya. Oze termasuk salah satu pangeran yang memiliki kemampuan yang cukup baik, bahkan termasuk anak yang disukai oleh Raja Wentira. Tapi sayang, Oze memiliki sikap buruk, bertindak semena-mena tidak terkecuali kepada saudaranya sendiri. Dan Oze juga salah satu pangeran yang ikut terlibat saat Krepa dibuang di dunia manusia. Krepa hanya tidak tahu saja, karena yang ia ingat hanyalah Arkan pangeran ketiga yang selalu mempersulit dirinya. Ingatan Krepa hanyalah Arkan, Arkan, dan Arkan. Dendamnya terhadap Arkan tidak bisa dihilangkan. Kondisi Oze saat di arena sangat memprihatinkan. Dia mencoba untuk bicara dan ingin menyerah, tetapi hal itu tidak bisa ia lakukan. Dia hanya bisa melambaikan tangan, memberikan kode untuk menyerah, tetapi tidak ada yang bisa memahaminya kecuali anakku seperti menyerah. Tolong hentikan pertarungan yang mulia. Tolong berikan tindakan, ucap istri ke-18. Tapi Raja Wentira berpendapat lain. Dia beranggapan lambaian tangan Oze menandakan ia baik-baik saja, karena ekspresi Oze tetap menunjukkan kebengisannya. Tidak ada bedanya meskipun ia menangis, raut wajahnya tetap saja terlihat bengis. Sah. Kenapa mau menyerah? Bukankah kau bilang menyerah sama saja mati? Ucap Krepa. Sial, aku tidak ingin mati, gumam Oze dalam hati. Shoot! Tiba-tiba saja Oze menghilang. Bukan menghilang sebenarnya, tetapi mengecil menjadi lebih kecil dari debu. Oze berniat melarikan diri. Dengan begitu dia masih bisa selamat meskipun mengalami banyak kerugian. Tapi sayang, saat dia mengecil, energi hitam yang ia telan tidak akan ikut berubah menjadi kecil. Hal itu justru membuatnya semakin cepat untuk menuju kematian. Oze tiba-tiba kembali ke bentuk semula, tetapi sayang, dia dalam kondisi digrogoti oleh energi hitam tersebut. Perlahan dia merasakan siksaan tersebut hingga akhirnya jiwanya melebur. Wow, hebat! Ahsoka! Ahsoka! Teriakan penonton langsung menggema. Kini Krepa sudah memiliki banyak sekali penggemar, tidak terkecuali para istri Raja Wentira yang memiliki anak perempuan. Mereka mulai melirik Krepa untuk menjadi menantunya. Ya, di kerajaan Wentira, pernikahan antar saudara diperbolehkan. Tidak ada yang lebih pantas menikahkan putra-putri mereka dengan sesama anggota kerajaan. Pangeran ke-10, silakan kembali ke tempatmu. Pertandingan selanjutnya akan segera dimulai, ucap Risi. Sah, bolehkah kali ini aku menantang Panglima Besar? Kata Krepa. Sah, baiklah. Jika begitu, aku menantang. Tunggu, izinkan aku menantangmu, kakak. Apakah kakak bersedia? Ucap Asla yang tiba-tiba saja turun ke arena. Pangeran ke-10 baru saja bertanding. Anda bisa menolak tantangan jika mau, ucap Risi. Baiklah, aku terima tantanganmu, balas Krepa. Pertandingan selanjutnya pun akhirnya dimulai. Entah apa yang difikirkan oleh Pangeran ke-77. Apakah dia benar-benar ingin bertarung dengan Krepa? Bagus. Ternyata saudara ke-77 menunggu momen saat pecundang itu semakin lemah, ucap Arkan Pangeran ketiga. Benar, ternyata saudara ke-77 licik juga. Kita lihat saja hasilnya. Krepa dan Asla saling berhadapan. Ya, Asla juga telah memenangkan 2 kali pertandingan. Selangkah lagi dia akan lolos ke babak berikutnya. Sah, maksudnya apa? Kau tiba-tiba menantangku, Asla? Ucap Krepa. Aku tahu kakak hendak ingin menantang kakak ketiga. Saat ini belum waktunya kakak berhadapan dengannya. Kakak ketiga tidak sesederhana yang kakak pikirkan. Dia sangat kuat, bahkan hampir menyamai kakak pertama. Jangan gegabah, Kak, balas Asla. Sah, benarkah? Aku keburu ingin menghajar si brengsek itu. Baik, aku terima saranmu. Aku akan menyerah. Kau yang menang, kata Krepa hendak meninggalkan arena. Tunggu, Kak, aku tidak mungkin bisa mempertahankan kemenangan berturut-turut, tapi kakak mungkin bisa. Aku yang akan menyerah, Kak, tetapi kita harus pura-pura bertarung. Tolong jangan keras padaku, balas Aslan. Sah. Baiklah, akhirnya pertarungan antara Krepa dan Asla dimulai. Seperti biasa, Krepa melancarkan serangan kabut hitam. Asla sempat panik saat kabut tersebut mengelilingi tubuhnya, tapi saat kabut tersebut menyentuhnya, dia baik-baik saja.
Apaan ini? Kenapa kau baik-baik saja? Gumam Asla dalam hati. Sah, kenapa kau bingung? Kata Krepa. Kenapa ini? Itu disebut energi marah. Energi marah tidak akan melukai mereka yang tidak memiliki niat jahat padaku. Jelas Krepa. Oh, ternyata begitu. Untuk terlihat mereka benar-benar bertarung. Mereka benar-benar saling serang, tetapi sekalipun mereka tak saling melukai, pertarungan mereka terlihat sengit dan terlihat berimbang. Wow, pangeran ke-77 ternyata memiliki kemampuan, ucap beberapa penonton. Aku menyerah, ucap Asla tiba-tiba. Pangeran ke-10 pemenangnya, ucap Risi. Sial, kenapa dia menyerah? Dasar tidak berguna semuanya, ucap Arkan kesal. Pangeran ketiga kemudian turun ke arena. Dia ingin menantang Krepa, tetapi di sini wasit menolak karena Krepa sudah memenangkan 3 kali dan baru saja 2 kali melakukan pertandingan. Akhirnya Arkan menantang saudaranya yang lain 3 kali berturut-turut dan memenangkannya. Pangeran pertama juga memenangkan 3 kali. Begitu juga dengan pangeran kedua. Pangeran ke-6 kalah sekali saat menantang pangeran kedua, tapi menang 3 kali. Akhirnya tinggal tersisa 10 pangeran yang bertahan. Pangeran 1 Argus, pangeran kedua Lukas, pangeran ketiga Arkan, pangeran ke-6 Rodit, pangeran ke-10 Asoka atau Krepa, pangeran ke-77 Asla. Dan 4 pangeran lagi yang lolos akan disebutkan nanti saat pertarungan kelompok dimulai. Dari 10 anak tertua Raja Wentira, 5 diantaranya adalah wanita dan 5 lainnya laki-laki. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Sinta Diary, bagaimana di sini Rio ya dengan pendamping gaibnya itu Krepa. Ternyata Krepa ini berasal dari kerajaan gaib Wentira dan Krepa ini merupakan salah satu pangeran. Pangerannya banyak banget teman-temannya, 99 berdua anaknya itu. Dan di sini Krepa adalah pangeran ke-10 yang mana Krepa ternyata dibuang ke dunia manusia, yang mana otak dari pembuangan ini adalah pangeran ketiga teman-teman ya, berfungsi dengan beberapa pangeran karena saat itu ya kondisi Krepa jelek segala macam dibuang, tapi setelah itu Krepa kembali dan nama panggilan sayangnya Canger ya. Ternyata dia kembali sudah dalam wujud yang jauh berbeda, ganteng, sakti. Waduh, keren banget ya. Dan di sini akan makin seru. Ini kalau saya nilai untuk Ratin Merapi season 2 ini, khusus sesi daripada, saya suka nih. Jujur saya suka di sesi ini, dimana perjalanan ke kerajaan gaib Wentira, karena di sini mirip kayak Ngalengkes nih teman-teman nih. Jadi pertarungannya benar-benar full action, keren pakai banget. Jadi makin gak sabaran ya buat besok kita ke part selanjutnya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Buat Sinta Diary, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Semoga Minka selalu bersemangat berkarya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.